Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alam di channel Alam Bisa Rizky. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau Mau berbagi pengalaman lah istilahnya atau berbagi tips. Mumpung saya belum ada konten sih. Jadi dan juga banyak juga sih teman-teman yang nanya gitu, bang itu ngerekamnya pakai pakai apa ya. Nah, sekalian menjawab rasa penasaran dari teman-teman yang nanya, baik di kolom komentar ataupun di IG. Nah, saya jawab aja sekarang, mumpung sayanya juga lagi nyantai sih, lagi nyantai sekalian jemput istri ini. Jadi kali ini saya akan berbagi tips untuk menjadi motovlog pemula hanya dengan menggunakan HP. Maksud konten saya ini bukan untuk menggurui teman-teman ya, tapi buat sharing-sharing aja. Soalnya saya juga masih sama-sama belajar sih. Ya, jadi kita masih sama-sama belajar. Gitu sih. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, intro dulu. Oke, yang pertama, apa sih motovlog itu? Nah, jadi motovlog itu kalau menurut versi saya ya, motovlog itu terdiri dari dua kata sih. Jadi moto dan vlog. Nah, motonya itu adalah sebuah kendaraan. Nah, di sini sih kendaraannya motor ya. Soalnya saya juga belum pernah lihat sih ya motovlog tapi pakai mobil gitu. Jadi kita motovlog, jadi motonya motor gitu kendaraannya. Dan juga vlog. Ya, vlog mungkin sebagian orang juga tahu ya. Jadi vlog itu adalah sebuah sebuah momen yang diabadikan oleh seseorang, baik di perjalanan ataupun baik momen apa aja gitu. Terus sama dia direkam menggunakan kamera. Bisa pakai action cam, bisa pakai kamera. Nah, jadi gimana, ada gambaran nggak? Jadi motovlog itu adalah sebuah momen momen seseorang yang diabadikan melalui kamera dan di-share ke orang-orang di saat dia sedang berkendara. Gitu sih. Tapi misal pun teman-teman atau kamu punya motovlog versi sendiri, bolehlah kita diskusi di kolom komentar. Oke? Nah, jadi itu motovlog. Oke, kita sekarang lanjut ya. Ini poin kedua. Ini penting sih. Ini penting. Yang kedua, membangun branding dan jenis konten apa yang bakal kita buat. Nah, jadi sebelum kita membuat YouTube tuh, kita harus mikirin dulu nih, kira-kira jenis konten apa yang bakal kita suguhi buat penonton. Nah, itu satu. Lalu nama apa yang bakal kita branding buat di YouTube kita. Soalnya itu penting banget tuh. Jadi nama itu bisa membuat pengingat para penonton gitu. Jadi biar misalnya nih video teman-teman trending lah ibaratnya gitu ya, atau terkenal. Oh, ini siapa sih yang buat? Oh, si ini gitu, si Anu. Nah, jadi nama juga penting sih. Dan juga jenis kontennya juga yang harus kita persiapkan. Konten motovlog ya berarti kita fokus aja di motovlog, ataupun yang masih
ataupun yang masih di sekitaran motovlog lah, masih di sekitaran otomotif mungkin. Otomotif kayak video saya juga kan nggak melulu motovlog ya. Ada juga explore, ada juga tentang otomotif gitu sih. Jadi jangan sampai kita awalnya misalnya gitu ya, misalnya konten kita motovlog, di tengah-tengah kita ganti nih yang sekiranya jauh banget gitu dari konsep awal kita. Nah, sebisa mungkin itu dihindari ya teman-teman gitu. Nah, terus poin ketiga nih, idenya udah ada tapi bingung nih peralatan apa aja yang harus kita punya buat konten gitu. Nah, tips saya sih, mumpung masih pemula, jadi saya saranin sih bisa aja sih teman-teman pakai HP. Kayak saya ini aja nih, saya juga ini pakai HP kok. Ini juga saya pakai HP saya juga masih kentang lagi. HP saya masih kentang. Saya pakai Vivo Y21 sampai sekarang. Nah, kalau misalnya nanya kenapa bisa stabil bang, soalnya jadi sesudah saya rekam tuh, saya lihat nih sekiranya gambar saya ada yang kurang, saya stabilin aja pakai Google Foto. Itu ada kok di situ caranya. Nah, terus HP-nya udah ada. Terus saya menggunakan strap HP, baik yang di dada maupun yang di helm. Nah, ini sekarang saya lagi nyobain yang di helm nih. Kira-kira bagus nggak? Sekalian nyobain aja sih. Nggak mahal kok. Strap dada tuh saya beli sekitar 40.000 dan strap di helm ini 29-30 lah ya. Nah, nggak nyampe 100 kan? Nggak nyampe 100 buat kita bikin konten gitu. Nah, sama ini nih, saya juga pakai mic clip on mic untuk saat ini sih. Jadi clip on mic-nya saya pasang di helm, di dalam helm. Ya emang sebelumnya sih saya juga di video-video pertama saya juga dubbing sih, tapi dirasa kayaknya kurang puas gitu kalau dubbing doang tuh. Jadi dari dubbing itu saya mencoba untuk ngomong lah gitu di depan kamera. Nah, pertama saya pakai headset tuh, pakai handsfree. Cuman kok kayaknya kurang puas gitu pakai handsfree. Ada lah video saya sebelum pakai mic ini, saya pakai headset, dan saya dengar tuh, nggak enak banget gitu, banyak noise-nya. Kayak di video mudik kan saya pakai headset bawaan HP-nya. Aduh, masih kurang puas gitu kan. Makanya saya ganti pakai clip on mic, dan ya masih bagus lah ini. Lumayan gitu mengurangi noise, meskipun sebenarnya masih ada sih dikit-dikit, tapi ya nggak apa-apa lah. Seenggaknya suara saya masih terdengar jelas gitu. Itu sih. Terus mic clip on ya. Udah sih. Oh ya, mic clip onnya saya beli, ini ada dua sih saya mic clip on tuh, clip on mic. Yang satu saya beli harganya 30.000, yang satu juga 5.000. Nah, saya bandingin tuh. Kalau mic yang 5.000 itu saya pakai di video ke Curug Tilu Opat. Teman-teman bisa bandingin lah suaranya antara yang mic yang di konten saya sebelumnya sama konten ini nih. Kira-kira gimana bagus yang mana gitu. Nah, yang ini 30 sih saya beli. Nah, murah kan? Nggak perlu yang mahal-mahal. Selagi kita masih membangun YouTube, sebelum kita monet, perbanyak video, perbanyak interaksi sama penonton, biar kita juga bisa membangun branding kita sendiri lah gitu. Jadi nggak usah lah maksain pakai peralatan yang proper, sedangkan kitanya sendiri jarang upload. Bahkan kebingungan gitu. Nah, itu berarti apa ya? Berarti peralatannya HP, strap di dada atau di helm, terus
apa clip on mic ya. Ya udah sih, cuma segitu aja. Itu kalau saya total sih nggak nyampe 200 pun, kayaknya nggak nyampe deh, masih terjangkau lah. Dan juga saya saranin sih kalau buat ini ya, resolusi perekamannya teman-teman bisa di 1080p 30 fps sih. Itu soalnya apa, jenis yang direkomendasikan sama YouTube buat video. Jadi 1080p 30 fps juga udah cukup kok, ataupun juga mau 60 fps juga boleh. Jadi itu sih. Lalu yang ketiga, aplikasi apa aja sih yang sering saya gunakan gitu buat bikin konten. Nah, ini menarik nih. Jadi misalnya video bagus pun kalau misalnya hasil editingnya kurang maksimal, ya kurang juga sih. Kurang juga. Apalagi kita misalnya asal-asalan gitu, habis ngerekam langsung upload gitu. Oh, itu salah sih. Sebaiknya kita edit dulu tipis-tipis sambil belajar. Nah, jadi saya tuh kalau ngedit video, jadi semua ini saya pakai HP teman-teman. Jadi mulai dari ngerekam, edit video sampai upload pun juga pakai HP sih. Soalnya ya masih belajar lah. Saya juga masih sama-sama belajar. Dan juga masih belum punya peralatan yang lengkap kayak yang di luar sana sih. Jadi masih memanfaatkan barang yang ada. Sambil nabung juga sih buat beli yang alat lebih proper gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum punya budget yang cukup sih, ya mending ini aja, mending pakai aja dulu yang ada gitu. Nah, balik lagi ke edit ya. Ke edit video, saya sih biasanya menggunakan KineMaster teman-teman. Tahu kan? Wah, udah pasti familiar sih sama KineMaster. Tapi Bang, kenapa nggak ada watermarknya gitu? Nah, itu gimana caranya? Ya, salah satu caranya ya teman-teman harus langganan sih. Itu pasti udah nggak akan ada watermark kalau langganan. Tapi kalau misalnya pengen yang gratis sih, teman-teman juga bisa kok dengan cara lihat aja di YouTube KineMaster Mode. Itu biasanya banyak tuh yang orang-orang dermawan yang mau membagikan aplikasinya secara cuma-cuma. Nah, itu juga teman-teman bisa tuh menggunakan KineMaster. Banyak kok, bisa di YouTube, cari aja. Cuman sekarang juga sih saya udah mulai coba-coba pakai aplikasi yang lain ya, aplikasi editing yang lain kayak CapCut, terus VN, terus juga ini apa terakhir, oh ini Power Director. Ini juga saya nih lagi nyoba-nyoba nih pakai Power Director nih. Kira-kira sesimpel KineMaster enggak gitu. Tapi selama ini sih saya juga menggunakan ini sih, KineMaster. Sampai video yang kemarin tuh saya pakai KineMaster. Dan emang simple sih, gampang menggunakannya. Boleh deh teman-teman coba pakai KineMaster. Atau enggak pakai VN juga sih, enak-enak aja sih. Pakai VN atau CapCut juga enak. Banyak kok sekarang orang-orang yang pakai CapCut. Itu sih. Terus untuk itu ya editing. Iya, editing itu sih. Rekomendasi saya sih KineMaster, bisa juga CapCut ataupun ini VN sama Power Director. Ada kok di Play Store, bisa teman-teman cari. Nah, jadi gimana? Udah mau mulai bikin konten motovlog atau sudah mulai ada gambaran? Ya, saya sih harapnya gitu ya. Jadi intinya sih coba aja dulu sih. Coba aja dulu. Jadi diri sendiri, jangan terpressure karena peralatan kita nggak proper gitu. Yang penting mah kita mulai bikin aja dulu videonya. Kalau bisa sih sesuai hobi aja ya. Jadi kalau misalnya hobinya motovlog, enak kan, jadi nggak ngerasa kebebani gitu.
gak terasa terbebani sama konten, soalnya karena hobi kan ya. Karena hobi itu sih intinya, ikuti kata hati aja. Misalnya teman-teman suka hobinya di motovlog ya jalanin di motovlog, atau di hal lain bisa cobain. Jangan takut sepi penonton. Dengan cara kita maksimalin video kita semampu kita sambil kita belajar, insya Allah kok konten kita lama-lama juga bakal rame gitu sih. Ntar sambil kita belok dulu, toh yang jualan juga nggak selamanya rame kan, pasti ada ramenya ada sepinya. Tapi dengan cara kita terus ikhtiar, siapa tahu kan nanti kita bakal memetik hasilnya. Guys, oke sih, paling segitu dulu dari saya. Jika teman-teman merasa tertarik dengan video saya, bolehlah ditinggalkan like, komen, dan juga jika segan ya boleh di subscribe video saya. Dan saya doakan semoga untuk motovlog pemula seperti saya dan teman-teman juga bisa monet tahun ini, amin. Dan juga buat yang baru memulai, tetap semangat, jangan merasa karena kita belum punya peralatan yang proper kita harus jadi pesimis. Coba aja dulu. Oke, akhir kata dari saya, Alam. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam explorer.